Baik, sekarang kita akan membahas mengenai join pada array NumPy. Ini adalah contohnya. Misalkan kita memiliki dua array. Yang pertama ini adalah 111, 1111 ya. Di sini 2 dikali 3 dimensi array. Dan ini pun sama, 2 kali 3 dimensional array. Nah, di sini kita mencoba menggabungkan kedua array tersebut. Ya, nah di sini contohnya adalah dengan concatenate. Di sini dia bilang bahwa np.concatenate ya di sini adalah metode yang ada pada internal NumPy sehingga kedua array tersebut akan tergabung menjadi satu dua dimensional array. Ya, di sini sehingga bentuknya adalah 2 ya, di sini 2 row dikali 1 2 3 4 5 6 ya, 2 kali 6. Nah, namun jika kita menggunakan aksisnya sama dengan 0, artinya dia akan digabungkan secara row. Sehingga nanti stack-nya yang 9999 ini akan ada di bawah. Ya, sehingga gabungannya akan menjadi 4 dikali 3 dimensional array. Selain itu pun ada function yang namanya adalah stack. Jadi Anda bisa menggunakan np.stack. Nah, di sini jika kita mendefinisikan aksisnya sama dengan 0, sehingga dia akan stack berdasarkan row. Ya, jadi ini untuk yang pertama, ya array pertama, ini array yang kedua menjadi 2 dimensional array, ya gabungan antara 1 dimensional array tersebut. Ya, sehingga di sini 1 2 3 dan yang di bawahnya yang warna hijau. Lalu jika kita menggunakan aksisnya sama dengan 1, dia akan menstacking berdasarkan kolom. Ya, nah ini kita lihat ini array pertama ya dan ini array kedua. Nah, ini dua-duanya adalah satu dimensional array. Lalu kita gabung aksisnya 1 sehingga dia menjadi kolom. Nah, ini ya. Ini kolom 5 6 7. Begitupun yang 6 7 8. 6 7 8. Dia menjadi kolom yang kedua. Ini menggunakan function np.stack. Lalu function selanjutnya atau metode yang ada di dalam NumPy yaitu hStack. H ini atau H dia adalah horizontal. Nah, artinya dari kedua array yang atas dengan yang bawah coba digabungkan secara horizontal ya sehingga dia akan dilanjutkan ke sebelah kanannya. Dia tetap dalam bentuk satu dimensional array ya, namun lebih panjang ya vektornya. Sehingga setelah 357 menjadi 579 ya, yang sebelah ini menjadi sebelah kanan di angka 7 tersebut. Lalu ada juga vstack. Jika vstack ini artinya dia akan di stacking ya atau digabung secara vertikal. Ya, ini misalkan original array pertama 1 2 3, lalu array kedua 2 3 4, lalu coba stacking ya. Misalkan ini nama variabel array-nya x, lalu yang ini nama variabel array-nya adalah y. Sehingga hasilnya adalah stack yang pertama, ya atau yang X ini, adalah row pertama. Lalu stack yang kedua, atau yang Y, dia akan ada di bawahnya. Ya, seperti kita lihat stacking ini row pertama dan ini row kedua. Ya, ini menjadi row kedua, lalu yang ini menjadi row pertama. Mari kita hands-on dengan menggunakan Python code. Nah, seperti kita tahu, join adalah menggabungkan, ya. Jadi menggabungkan antar array atau antar suatu data struktur yang lain. Nah, jika kita bandingkan dengan SQL, SQL itu menggabungkan table dengan key, ya. Jadi ada foreign key dan juga ada primary key, misalkan. Nah, sedangkan dalam NumPy menggabungkan sesuai dengan sumbunya. Nah, contoh di sini kita misalkan memilih variabel 1, R1 dan R2 ya, di mana dua-duanya adalah NumPy array ya, satu dimensional. Lalu kita mencoba menggabungkannya dengan fungsi concatenate. Jadi kita jalankan di sini ya, concatenate antara keduanya ya. Jadi menjadi digabungkan antara 1 2 3 4 5 6. Karena di sini kita tidak mention aksisnya. Sehingga jika tidak dimension aksisnya, dia akan mengambil angka 0. Baik, sekarang kita melihat untuk dua dimensional array. Ya, misalkan di sini array pertama adalah baris pertama 1 2 3 4 ya. Ini baris kedua. Lalu array 2 ini baris pertama, ini baris kedua ya. Lalu di sini kita mencoba untuk mengconcatenate
ya antara array 1 dan array 2 dengan aksesnya sama dengan 1. Artinya, kita akan menggabungkannya sesuai dengan kolom. Ya, lalu kita coba jalankan di sini. Nah, di sini hasilnya adalah ini array yang pertama, ya, 1, 2, 3, 4. Ya, ini 2 kali 2. Lalu ini sama 2 kali 2 juga, ini 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah, ini 1, 2, 3, 4, ya, 4 ini, 1, 2, 3, 4. Dia adalah array pertama, ya, which is 2 dimensional. Lalu di concatenate dengan array yang kedua, yaitu 5, 6, 7, 8. Karena aksesnya adalah 1, sehingga dia dilanjutkan dari sisi kolomnya. Ya, 5, 6, 7, 8. Lalu bagaimana jika aksesnya 0? Kita ganti di sini, misalkan 0. Seperti itu, lalu dijalankan. Jika aksesnya 0, berarti dia digabungkan secara row. Ya. Nah, kita tahu bahwa ini adalah array pertama, lalu ini adalah array kedua, lalu digabungkan, ya, sehingga array kedua ini ada di bagian bawahnya dari array yang pertama. Ya, ini dengan fungsi concatenate, lalu kita define akses yang pertama dan akses yang kedua, atau yang pertama kita sebut 0, ya, karena kita mulai dari 0, atau yang kedua kita sebut dengan angka 1. Jika yang di atas tadi sepertinya gimana? Nah, jika di atas kita tulis misalkan, ya, kita coba define aksesnya sama dengan 0. Coba di sini. Ya. Jalankan. Artinya dia digabung secara apa? Di row-nya digabung. Oke, dan ini dia dua-duanya adalah satu dimensional array. Tapi kalau kita ganti jadi 1, jalankan seperti ini. Jalan, dia akan error. Karena kenapa? Karena dia hanya ada satu dimensi. Ya, satu dimensi, aksesnya hanya ada satu, yaitu akses yang 0. Nah, di sini ya, semoga Anda tidak bingung ya untuk melihat akses ini. Jadi tergantung dari dimensional array yang kita buat. Ya, ini hanya satu dimensi, berarti hanya ada satu akses. Ini dua dimensi, berarti dia ada dua akses ya, 0 ataupun 1. Nah, lalu sekarang kita akan membahas dengan menggunakan fungsi stack, yang berbeda dengan fungsi concatenate yang sebelumnya kita bahas. Nah, jika fungsi stack, kita bisa lakukan stack tersebut sepanjang sumbu yang baru. Ya, sehingga misalkan kita menggabungkan dua array satu dimensi sepanjang kedua sumbu, sehingga akan terjadi penumpukan. Ya. Misalkan seperti apa? Oke, contohnya seperti ini. Ya, supaya lebih jelas, kita memiliki array 1 dan array 2. Di sini satu dimensi, di sini satu dimensi. Sekarang kita menggunakan akses sama dengan 0. Ya, kita gabungkan antara array 1 dan array 2. Kita jalankan di sini. Dia akan stacking ya dengan row selanjutnya. Artinya, ini row pertama, 1, 2, 3 ya di sini. Oke. Karena kita ingin ditumpuk ya berdasarkan aksesnya sama dengan 0 atau berdasarkan row, sehingga yang array kedua akan ada di bawah dari array yang pertama. Nah, ini jika misalkan kita menggunakan aksesnya sama dengan 0. Jika kita menggunakan aksesnya sama dengan 1 atau kita coba di stack ya, ditumpuk dengan akses 1 kita jalankan. Nah, sehingga array yang pertama 1, 2, 3 dia ada di kolom pertama. Lalu array kedua dia ada di kolom kedua. Ya, dia akan di stack secara kolom. Lalu contoh selanjutnya adalah horizontal stack ya, seperti yang dibahas pada PPT dijalankan di sini ya, karena dia horizontal stack berarti dia akan continue. Yang tadinya ada 3 elemen ya 1, 2, 3 menjadi tambahannya di bawahnya ya, yaitu array kedua. Sehingga array 1 tambah array 2. Ini adalah sini. Lalu yang terakhir adalah dengan vertical stack. Kita jalankan di sini. Vertical stack dia akan di stack, akan ditumpuk berdasarkan sumbu vertikal. Ya, ini adalah array pertama, di sini array kedua, sehingga array pertama dan array kedua akan ditumpuk sehingga array kedua ada di bawah array yang pertama. Ya, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi seperti itulah metode-metode join pada NumPy array.